Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita akan membahas tentang pencemaran air. Sebenarnya kan kalau pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah itu secara umumnya kan disebut pencemaran lingkungan. Tetapi karena untuk mempermudah orang mempelajari sehingga dibagi-bagi menurut komponen yang tercemar. Padahal bahan pencemarnya itu atau polutannya itu pun itu ke itu juga. Contohnya misalnya CO2. CO2 itu juga mencemari air dan juga mencemari udara. Hal yang penting kita ingat ada dua hal. Pertama, bahan pencemar itu sesungguhnya dia tergantung kepada kadarnya. Kalau istilahnya kan semua di dunia ini bersifat toksik, racun, kecuali pada kadar yang tertentu, yang alamiah. Kalau berlebihan atau kekurangan kalau berlebihan dia bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Kedua, pencemaran itu harus karena perbuatan manusia. Harus karena perbuatan manusia. Jadi kalau tidak manusia yang menyebabkan, berarti kita tidak menyebutnya pencemaran. Nah, baik. Sekarang kita mulai satu persatu aspek kimianya. Yang pertama itu adalah oksigen. Ada istilah DO, default oksigen, yaitu kepekatan oksigen yang ada di dalam air. Apabila oksigen itu terlalu tinggi, lebih dari 4 mg saja per liter, itu sudah tercemar. Jadi keberadaan kepekatan oksigen di dalam air itu ditentukan oleh 5 faktor. Pertama, suhu. Kedua, jumlah tumbuh-tumbuhan yang berfotosintesis. Ketiga, tingkat penetrasi cahaya ke dalam air. Makin dalam air tentu cahaya makin rendah, bahkan ada palung laut yang gelap sama sekali. Nah, kalau cahaya rendah itu oksigennya pun tidak ada, sehingga penyelam akan kesulitan pada kedalaman yang jauh ke bawah. Begitu juga kekeruhan. Kalau air itu keruh, maka oksigennya rendah, cahaya tak masuk. Lalu tingkat kederasan air yang mengalir. Ada yang kelima, jumlah bagian organik yang diuraikan dalam air. Misalnya ada ganggang yang telah mati, itu kan organik, itu diuraikan dia. Itu tentang oksigen. Lalu ada istilah BOD yang sering juga disebut biological oxygen demand. Atau ada juga di literatur lain biochemical oxygen demand. Intinya adalah kadar oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk melaksanakan perkembangbiakannya. Itu dia. Harga BOD berbanding terbalik dengan DO. Air yang DO-nya tinggi, BOD-nya rendah biasanya. Jadi berbanding terbalik ya. Yang kedua adalah karbon dioksida atau kalau dalam kimia kita kenal CO2. Karbon mengikat oksigen 2 buah. Nah, ini tergantung oleh jumlah air hujan. Karena CO2 itu berasal dari air hujan. Kedua, terbentuk dari hasil metabolisme pada peristiwa respirasi. Respirasi itu pernapasan. Baik tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Tumbuh-tumbuhan itu kan menghasilkan oksigen. Lalu penguraian bahan-bahan organik. Nah, 3 itu yang mempengaruhi CO2. Nah, kemudian ada lagi istilahnya pH, kebasaan, keasaman, dan kesadahan. pH itu sebenarnya kan derajat keasaman. Nah, kalau dalam perhitungan itu selalu berubah-ubah tergantung kebutuhan kita terhadap air tersebut. Air ber-pH 6,7 sampai 8,6 itu biasanya perkembangbiakan tidak terganggu. Nah, kebasaan air ialah suatu kapasitas air untuk dapat menetralkan asam. Kebasaan itu. Jadi ada asam, ada basa gitu kan. Kenapa basa bisa menetralkan asam? Karena adanya asam atau garam basa yang terdapat dalam air, misalnya NaOH, CaOH 2 kali. Nah, itu tuh dia kan basa tuh. Nah, terjadi reaksi kimia, maka menjadi netral garam tadi. Asam tadi. Kalau kita mencoba mendefinisikan keasaman itu sebenarnya adalah kemampuan untuk menetralkan basa. Jadi asam dengan basa ini kan berlawanan. Keasaman yang tinggi belum tentu pH-nya rendah. Suatu asam yang lemah dapat mempunyai keasaman yang tinggi, artinya mempunyai potensi untuk melepaskan hidrogen yang besar, seperti asam karbonat, asam asetat, dan asam organik lain. Nah, kalau kesadaran air disebabkan oleh ion-ion magnesium dan kalsium. Jadi kesadaran air tidaklah menguntungkan karena menurunkan turgiditas, namanya tegangan permukaan. Air yang dianggap bermutu itu mempunyai kesadaran yang rendah justru.
Nah, kesadahan karena garam sulfat atau klorida itu disebut kesadahan tetap atau permanen. Artinya dia ya tidak mudah dia diikat oleh senyawa lain. Nah, yang keempat nitrogen atau N. Karbon, hidrogen, dan oksigen itu kan penting untuk kehidupan yang berperan dalam fotosintesis dan respirasi. Nah, termasuk nitrogen. Jadi nitrogen adalah sebagai salah satu unsur nutrien terpenting dalam protein. Jadi Anda pernah mendengar istilah apa? Orang membuat borat bahan-bahan untuk pengawet itu. Kenapa itu berbahaya? Karena dia merusak struktur protein tadi. Sehingga karena proteinnya rusak, pembusukan tidak terjadi. Nah, itulah yang kita konsumsi. Misalnya pada ikan yang diawetkan itu dengan bahan pengawet maksudnya, yang kimia. Sebenarnya bahan kimianya itu unsurnya merusak struktur protein. Nah, secara bentuk ikan itu masih bagus, tapi unsur proteinnya sudah rusak. Itu dia. Lalu kita masuk penyebab 3 sumber utama nitrogen itu di alam, kan karena udara. Karena di udara ini ada nitrogen. Kemudian terdapat dalam senyawa organik dalam urea, protein, urin itu. Lalu terdapat juga dalam senyawa anorganik seperti senyawa nitrit, nitrat, dan amonia. Apabila batasnya melebihi di dalam air, maka senyawa nitrat, nitrit, dan amonia itu ya menyebabkan pencemaran. Yang selanjutnya ada istilahnya fosfor atau P. Juga sama dengan nitrogen, fosfor memasuki air melalui berbagai jalan dan melalui cara seperti melalui kotoran, sampah, sisa-sisa pertanian, kotoran hewan, dan sisa tanaman. Jadi dapat kita lihat semua kimia unsur-unsur tadi itu tak lepas dari ulah manusia juga. Ada lagi pencemaran air yang lebih kita khawatirkan, yaitu misalnya dalam pemakaian air rumah tangga seperti deterjen. Kalau deterjen itu kan sebenarnya dia mengandung alkil sulfonat dan alkil benzen itu sungguh sangat mencemari itu. Jadi itu memang penanganannya sangat komplit itu, karena juga tidak bisa dihindari oleh pola hidup manusia. Masuk air dari selokan badan air berjalan ke sungai sudah tercemar sampai ke laut. Menjelang dia sampai ke laut kan itu dia sudah mencemari lingkungannya sekitar. Apakah sumber dan dampaknya? Kalau dampaknya kan kita lihat jelas matinya mikroorganisme dan makhluk-makhluk yang ada di dalam air. Itu sangat berbahaya karena akan mengganggu siklus dari makhluk hidup. Kalau Mitchell mendefinisikan itu, pencemaran air katanya adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal yang berbeda dari kemurniannya. Sifat-sifat air kan jelas itu. Misalnya air tidak berasa, tidak berbau. Apabila sudah ada rasa, berarti dia sudah tercemar. Secara fisik begitu. Juga ada perubahan warna. Nah, dampak pencemaran air itu jelas. Kalau kita ingin mengklasifikasikan pencemaran air itu bisa kita bagi atas 3. Pertama, pencemaran kimia. Kalau pencemaran kimia itu berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik. Kedua, pencemaran fisika yang dapat berupa materi atau sampah-sampah terapung ataupun materi yang tersuspensi. Terakhir, pencemaran biologi. Kalau biologi itu ya berupa mikroba patogen atau lumut-lumut dan tumbuh-tumbuhan di air. Nah, itu yang disebut pembagian pencemaran air jika kita ingin menelaah lebih jauh. Nah, itulah. Tetapi sering itu bersamaan terjadi. Kalau misalnya sudah ada terjadi pencemaran fisika, pencemaran kimia juga terjadi biasanya. Sumber-sumber pencemaran itu memang banyak, itu tak lepas dari aktivitas manusia yang berhubungan dengan air. Itu seperti air buangan, air limbah dari pabrik, industri, dan lain-lain. Apa dampaknya itu jelas. Pertama, kehidupan di air.
tetapi juga bisa mempengaruhi kadar udara karena dia menguap kan. Menguap. Nah, di saat penguapan itu terjadi hujan asam gitu. Hujan turun bertemu dia dengan SO2. Air hujan yang harusnya baik itu air murni H2O menjadi H2SO4. Karena tak lepas dari apa yang diuapkan. Kalau secara sederhana memang ya pembelajaran tentang pencemaran ini sangat detail ya. Kalau nggak mungkin saya jelaskan semua, tetapi ada triknya. Saya buat matrik dulu. Matrik sederhananya seperti ini. Saya jelaskan dulu sumber, kemudian bahan polutannya, kemudian komponen apa yang tercemar, lalu dampaknya pada manusia. Nah, mari kita sama-sama mengingat, kalau terjadi satu sumber kebakaran hutan, maka air akan tercemar. Air akan tercemar oleh SO2. Yang kedua, sumber pencemar nih, kedua motor, kendaraan bermotor akan menyebabkan terjadinya pencemaran SO2 pada air. Lalu industri itu akan menyebabkan senyawa-senyawa nitrogen dan senyawa-senyawa sulfur. Limbah domestik itu jelas membuat air tercemar. Contohnya plastik, kaca, logam, deterjen, itu semuanya menyebabkan pencemaran air. Dan ada lagi pestisida. Pestisida itu semuanya, dimulai dari PBHG, kadmium, seng, itu mempengaruhi kondisi air alami dan terjadilah pencemaran air. Nah, jadi pencemaran air memang tak berbeda dengan pencemaran lain, tetapi pencemaran air lebih sulit untuk dikendalikan, dan karena air ini merupakan kebutuhan vital bagi manusia, maka tentu sangat urgent untuk dikendalikan. Sementara itu, sebaliknya manusia juga dalam memenuhi kebutuhannya dengan air, sekaligus dia melakukan pencemaran terhadap air. Contoh misalnya mencuci. Apakah mencuci baju di rumah tangga atau mencuci barang-barang industri, produk-produk yang akan dipasarkan misalnya. Dimulai dari bahan mentah itu sudah dicuci. Sisa limbah pencucian ini ya, itu sudah terjadi pencemaran. Saya kira hanya itu, tapi tolonglah dipelajari lebih jauh tentang pencemaran lingkungan yang terutama berhubungan dengan air. Minimal Anda menguasai satu, apa sumber yang ada, kemudian apa polutannya, kemudian apa dampaknya, kemudian apa kira-kira langkah pengendaliannya. Karena itu saja sesungguhnya secara umum kita harus mengetahui pencemaran lingkungan. Ya itu tadi. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.